Untuk resep yang pertama, dimsum goreng isi keju yang enak banget dan gurih. Untuk cara membuatnya, masukkan 500 gram filet paha ayam yang sudah dipotong kecil-kecil ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 4 siung bawang putih yang sudah digoreng, 1 butir putih telur, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan minyak wijen, dan 1 sendok makan saus tiram. Lalu proses sampai tercampur rata dan ayamnya agak halus. Kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka. Jangan munjung-munjung ya. Siapkan kulit lumpia secukupnya. Untuk isiannya, saya menggunakan keju oles. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Ambil 1 lembar kulit lumpia. Beri adonan secukupnya. Lebarkan adonannya. Beri keju oles secukupnya. Beri adonan lagi, ratakan supaya isiannya tertutup rapat. Rapikan pinggirnya, lipat, kemudian bungkus lagi dengan 1 lembar kulit lumpia supaya tidak mudah robek saat dikukus. Lalu olesi tipis bagian ujung dengan adonan perekat, yaitu campuran tepung terigu dengan air. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat. Biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Jika ingin dijadikan frozen food, masukkan ke dalam wadah tertutup dan simpan dalam freezer. Saat ingin digoreng, keluarkan dari freezer atau kulkas, lalu biarkan dimsumnya dalam kondisi suhu ruang ya,
karena kejunya masih beku dan padat. Kemudian panaskan minyak goreng yang cukup banyak. Setelah minyaknya panas, masukkan dimsum secukupnya dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan. Balik jika sisi bawahnya sudah kuning kecoklatan ya. Sekali balik saja, supaya kulitnya tidak terlalu berminyak. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Resep yang kedua, risol mayo yang enak banget, gurih, dan mudah. Untuk cara membuatnya, pertama, saya akan membuat kulit risolnya. Siapkan 250 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Lalu aduk rata. Kemudian tuang 550 ml air secara bertahap sambil diaduk. Dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk rata kembali. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon. Setelah teflonnya panas, usap permukaan teflonnya dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan setiap dituang ya. Angkat teflonnya, tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon, lalu buat dadar tipis. Biarkan sampai matang dan dadarnya bisa lepas dari teflon. Pinggirannya sudah mengelupas dan saat teflon digoyang, dadarnya sudah lepas, sudah matang ya. Lalu tata di piring datar. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya untuk isiannya, siapkan sosis sapi atau ayam. Untuk jumlah sosis disesuaikan ukurannya ya. Karena sosis yang saya pakai pendek-pendek, saya siapkan 12 pcs. Lalu masing-masing sosisnya belah menjadi 2. Kemudian lelehkan 1 sendok makan munjung margarin. Masukkan sosisnya dan tumis sosisnya sampai matang. Sudah matang,
Lalu angkat dan biarkan sampai suhu ruang. Selanjutnya siapkan 4 butir telur rebus yang sudah dikupas. Lalu potong masing-masing menjadi 6 bagian. Kemudian siapkan 250 gram mayones. Tambahkan 1 sendok makan SKM putih dan 2 sendok makan saus sambal. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian siapkan semua bahan yang sudah jadi. Ambil 1 lembar kulit risol. Untuk kulit risolnya lentur dan tidak mudah sobek ya. Letakkan sedikit mayones di atas kulit risol. Beri sosis dan irisan telur rebus. Tata sosis dan telurnya seperti di video ya. Tambahkan mayones secukupnya di atasnya. Lalu lipat seperti amplop. Seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya siapkan tepung roti secukupnya. Untuk adonan pelapisnya, siapkan 80 gram tepung terigu. Beri sejumput garam. Aduk rata. Tuang 150 ml air secara bertahap dan aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan risolnya ke dalam adonan pelapis. Tiriskan. Baluri dengan tepung roti secara merata. Lakukan sampai selesai ya. Sebelum digoreng, simpan risol mayonya di dalam kulkas selama 2 jam supaya tepung rotinya menempel. Setelah 2 jam, panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang. Setelah panas, masukkan risol mayonya. Pastikan minyaknya sudah panas saat risol dimasukkan ya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu warnanya kuning keemasan. Untuk menggorengnya jangan terlalu lama,
supaya kulitnya tidak pecah atau bocor ya. Setelah satu sisinya matang, segera balik. Risol mayonya sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Letakkan risol mayonya di atas tisu dapur dengan posisi berdiri agar minyaknya banyak yang keluar ya. Resep yang ketiga, pertama, cara membuat isiannya. Rebus air sampai mendidih. Masukkan 250 gram file dada ayam yang sudah dicuci bersih. Rebus sampai daging ayamnya matang dan empuk ya. Daging ayamnya sudah matang dan empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Kemudian suwir-suwir ayamnya. Selanjutnya rendam 1 keping bihun jagung dalam air panas yang baru mendidih. Rendam selama 6 menit. Setelah 6 menit, bihunnya sudah mengembang. Lalu tiriskan dan potong bihunnya menjadi 4 bagian. Kemudian haluskan 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Siapkan 2 buah wortel ukuran sedang yang sudah diserut, sekitar 120 gram. Selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan dan tumis sampai harum. Setelah bumbunya harum, masukkan wortelnya. Masak sampai wortelnya layu dan matang. Wortelnya sudah matang. Kemudian masukkan ayam suwirnya. Aduk sebentar. Lalu masukkan bihunnya. Masak dan aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh lada bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dirajang. Masak dan aduk kembali sampai tercampur rata dan matang.
Sudah matang, lalu koreksi rasanya. Jika rasanya sudah pas, kemudian angkat. Dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya untuk membuat kulit risolnya, siapkan 300 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Lalu aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 2 butir telur, kocok lepas. Lalu aduk. Tuang 650 ml air secara bertahap dan diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah dirajang halus. Ambil hijaunya saja ya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Setelah teflonnya panas, tapi jangan terlalu panas ya. Usap permukaan teflon dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Angkat teflonnya. Selalu aduk adonan sebelum dituang. Lalu tuang 1 sendok sayur adonan sambil putar teflonnya sampai membentuk kulit dadar tipis. Biarkan sampai matang dan kulit dadarnya bisa lepas dari teflon. Pinggirnya sudah mengelupas. Dan saat teflon digoyang, dadarnya sudah lepas, maka sudah matang ya. Lalu tata di piring datar. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya siapkan adonan perekat, yaitu campuran tepung terigu dan air, lalu aduk sampai menghasilkan adonan yang tidak terlalu encer. Ambil 1 lembar kulit dadarnya. Untuk kulit dadarnya lentur dan tidak mudah sobek ya. Untuk kulit yang halus, yaitu yang ada daun bawangnya, letakkan di bagian luar saat digulung. Beri isian secukupnya. Saya beri 2 sendok makan. Rapikan isiannya. Lipat bagian kanan dan kiri. Olesi tipis bagian ujungnya dengan adonan perekat.
Lalu lipat dan gulung. Seperti ini. Tata dalam wadah. Untuk risolnya bisa dimasukkan dalam wadah tertutup dan simpan di dalam kulkas ya. Kemudian panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Jika menggunakan wajan biasa, pastikan bagian dasar wajannya tidak lengket ya, supaya kulit risolnya tidak mudah sobek. Setelah minyaknya panas, masukkan risol secukupnya dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Jangan dibalik risolnya sebelum bagian bawah sudah agak kokoh ya. Setelah bagian bawah agak kokoh, risolnya bisa dibalik. Risolnya bisa dibolak-balik supaya matang merata dan kokoh. Sudah matang ya? Lalu angkat dan tiriskan. Supaya minyak dalam risol berkurang, tata risolnya dengan cara ditegakkan dalam wadah yang dasarnya sudah dialasi dengan tisu. Biarkan sampai minyak dalam risol turun dan berkurang ya. Dan untuk resep yang keempat, tahu jeletot yang enak, gurih, dan pedas. Untuk cara membuatnya, haluskan 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 8 buah cabai merah keriting, dan 10 buah cabai rawit merah. Kemudian panaskan sedikit minyak goreng dan tumis sampai harum. Sudah harum, lalu masukkan 150 gram filet ayam yang sudah dipotong kecil-kecil dan masak sampai ayamnya berubah warnanya. Masukkan 150 gram wortel yang sudah diiris tipis seperti korek api. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk atau jamur, setengah sendok teh lada bubuk, lalu masak sampai wortelnya setengah matang.
Kemudian tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah dirajang, 100 gram tauge, tambahkan 1 sendok teh saus tiram, dan masak sampai sayurnya matang ya. Sudah matang, tes rasa. Jika masih kurang asin, bisa ditambahkan sesuai selera. Siapkan 15 buah tahu pong yang sudah dibelah pinggirnya. Masukkan isiannya ke dalam tahu sampai penuh. Kemudian untuk adonan pelapisnya, siapkan 100 gram tepung terigu, tambahkan 1 sendok makan tepung beras, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh ketumbar bubuk, lalu aduk rata. Tuang 170 ml air sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian panaskan minyak goreng yang cukup banyak. Celupkan tahunya ke dalam adonan pelapis secara merata. Lalu masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Dan goreng dengan api sedang sampai matang. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan.